Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izza ahla Ghazzah. Allahumma farrij ahla Ghazzah. Allahumma ansur ahla Ghazzah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah Al-Mutaffifin. Kita sudah menyampaikan ayat tentang balasan atau catatan amal yang akan diterima oleh orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, yaitu al-abrar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sungguh buku catatan orang-orang al-abrar. Al-abrar adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-bir artinya adalah kebaikan, orang-orang yang berbuat kebaikan namanya abrar. Maka catatan itu lafi 'illiyyin, Allah akan letakkan di tempat yang tinggi, di atas langit, di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Wa ma adraka ma 'illiyyun, tahukah kamu apa itu 'illiyyun? Sebagai tempat yang Allah letakkan catatan untuk orang-orang baik, orang-orang yang banyak berbuat kemuliaan itu. Kitabun marqum, dia adalah buku catatan yang isi tulisannya marqum, yaitu berupa tulisan yang tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, tidak bisa diganti. Yashhaduhul muqarrabun, buku catatan amal itu nanti akan disaksikan, akan dilihat, akan disaksikan al-muqarrabun oleh makhluk-makhluk Allah yang posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku catatan amal orang-orang baik ini karena berada di atas langit di tempat yang mulia, sementara kita tahu para malaikat mereka berada di atas langit, maka para malaikat yang posisinya dekat dengan Allah ini, yang mereka makhluk Allah yang dekat dengan Allah, mereka akan menyaksikan catatan orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu sudah, mereka akan berada di tempat yang baik, tempat yang mulia, dan yang membersamai mereka, di sekitar mereka juga ada makhluk-makhluk Allah yang mulia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjawab atau membahas dengan panjang lebar balasan untuk orang-orang abrar tersebut, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, sebagai perimbangan untuk mengimbangi agar orang baik ini tidak perlu berbuat jahat, tidak perlu berbuat curang. Sebagaimana orang-orang yang berbuat curang, berbuat jahat, berbuat zalim, mereka diiming-imingi oleh setan, dibisiki oleh setan sehingga mereka rela berbuat zalim, berbuat curang. Diiming-imingi akan dapat harta yang banyak, akan dapat harta yang berlimpah dengan cara yang mudah, akan mendapatkan kesenangan dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah.
Maka sebagai perimbangan Allah akan menyampaikan balasan-balasan kebaikan untuk orang-orang al-abrar ini, agar mereka tidak perlu tergoda dengan iming-iming syaitan tersebut. Maka Allah sebutkan di sekian ayat ini, dari mulai ayat ke-22 sampai 28, balasan-balasan kenikmatan yang akan diterima oleh al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, sehingga mereka mau istiqomah, mau tetap berada dalam kebaikan yang sudah dijalaninya, tidak tergiur, tidak tergoda untuk pindah jalur, apalagi melawan arah, yaitu melakukan perbuatan jahat atau perbuatan curang. Apa saja yang Allah janjikan? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, orang-orang bertakwa itu lafi na'im, benar-benar dia akan masuk ke dalam kenikmatan, benar-benar dia akan berada di dalam kenikmatan, yaitu surga Allah yang isinya adalah kenikmatan, kenikmatan dan kenikmatan. Gambaran kenikmatannya, alal araiki yang turun, alal araiki, di atas dipan-dipan. Jadi kalau ada tempat ngumpul-ngumpul untuk ngobrol, untuk saling berbincang, yang biasanya kalau di kita jarang, kalau di Arab mungkin ada. Jadi ruang tamu biasanya ada kayak kursi kecil yang dia tidak ada kakinya untuk ngobrol santai. Nah itu alal araiki, di atas dipan-dipan itu. Dipan di sini bukan tempat tidur, tapi kursi yang untuk bisa bersandaran, kemudian untuk duduk. Yang turun, mereka akan melihat dengan posisi duduk bersandar di atas dipan-dipan itu, mereka akan menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang mereka saksikan. Yang turun, berhenti di situ ayatnya. Yang jelas mereka nanti akan di atas dipan-dipan itu, mereka akan menyaksikan, melihat. Apa yang mereka lihat? Mereka akan melihat kenikmatan surga. Jadi ternyata yang hari ini hanya dilakukan orang rela mengeluarkan uang, rela menggunakan sekian rupiah sekedar untuk duduk menyaksikan hal yang menyenangkan, itu juga akan Allah ganti di surga. Karena Allah Maha tahu manusia itu senang, rela tadi ya, mengeluarkan biaya bahkan sekedar untuk duduk kemudian menyaksikan misalkan pertandingan, menyaksikan sesuatu yang menyenangkan, pesan tiket, pesan kursi. Maka itu akan Allah ganti nanti di akhirat dengan duduk-duduk, melihat, memandang. Tentu yang dipandang jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan. Senikmat-nikmatnya di dunia, orang duduk kemudian melihat, kayak tadi misalkan melihat bola, pasti ada bosannya, pasti ada kecewanya. Apalagi kalau yang ditonton kalah. Nah, mau pesen tiket semahal apapun, kalau ditonton kalah kan kecewa, pulang maki-maki. Nah, kalau di akhirat tidak, Allah akan ganti itu kenikmatan itu, karena Allah Maha tahu manusia itu sukanya begitu, senangnya begitu, duduk-duduk kemudian melihat, bukan hanya melihat tadi kayak pertandingan, bahkan melihat pemandangan atau apa, dan itu Allah ganti nanti dengan posisi duduk yang sangat nyaman, bersandar kemudian duduk yang sangat nyaman tadi. Mereka nanti akan melihat apa yang dilihat, kenikmatan yang ada di sekelilingnya di surga. Apa yang mereka lihat? Puncaknya adalah mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat sebelumnya kita sampaikan, kalau orang-orang kafir itu terhalang dari melihat Allah, maka sebaliknya Allah akan menampakkan zatnya kepada orang-orang beriman. Allah akan membuka hijabnya, penutup satir, untuk bisa dilihat orang-orang beriman, dan posisi melihatnya adalah posisi duduk di atas dipan dengan posisi yang sangat nyaman ini. Atau melihat di sini adalah orang-orang beriman dari atas surga, mereka akan menyaksikan orang-orang kafir yang dulu mendustakan, yang dulu menghina. Mereka akan melihat orang-orang kafir ini disiksa di neraka. Jadi karena tidak disebutkan objeknya, maka penafsirannya banyak, dan itu disebutkan oleh para ulama. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan tempat mereka duduk dan bersandar itu, mereka akan melihat, mereka akan menonton. Tidak disebutkan apa yang dilihat tadi. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian akan melihat di wajah mereka ada
wajah yang berseri-seri penuh kegembiraan, wajah yang bahagia penuh kesenangan. Jadi kebahagiaan itu nanti akan tampak terpancar dari wajah mereka. Ya, dengan posisi tadi sudah disebutkan, duduk bersandar dengan sangat nyaman, melihat hal yang membuat mereka senang, membuat mereka bahagia. Puncaknya adalah melihat wajah Allah, maka kegembiraan itu akan masih tersisa tampak di wajah mereka, yaitu wajah yang penuh dengan kegembiraan. Bukan hanya itu, yusqauna mir rahiqim makhtum. Kalau di kita misalkan ada ngobrol, duduk-duduk nyantai, kalau cuma duduk-duduk gak ada apa-apa yang bisa diminum, gak ada apa-apa yang bisa dimakan, tentu akan terasa hambar, tidak enak. Maka Allah sediakan. Manusia di dunia sukanya begitu, nongkrong, duduk bareng, ada yang diminum bareng, ada yang dimakan bareng. Mochi misalnya, iya Pak. Mochi misalkan, orang rela ngumpul bareng, duduk di pinggir jalan, mochi dan sebagainya. Allah sediakan itu nanti. Duduk yang nyaman tadi sambil menyaksikan, sambil melihat, kemudian yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka akan diberikan minuman. Minumannya apa? Bukan minuman yang sembarangan. Rahiqim makhtum, dari rahiqum makhtum. Apa itu rahiqum makhtum? Rahiq di antara penafsirannya adalah arak atau khamr yang masih murni, khamr yang tidak akan memabukkan, khamr yang begitu orang meminumnya dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, khamr yang dia baunya bau harum, nanti akan disebutkan baunya sangat wangi, sangat harum. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia ini, sudah memabukkan, bikin orang kayak gendeng, ditambah baunya busuk dan sebagainya. Orang waras tidak akan mau meminumnya, orang normal tidak akan mau meminumnya. Sudah tahu busuk baunya, kemudian begitu diminum tambah gendeng, jadi gak mau. Tapi kalau rahiqum makhtum ini, arak yang di surga ini, dan ini beda dengan arak yang di surga kan nanti ada 4 sungai, di antaranya sungai yang di situ ada arak juga, tapi beda. Ini lebih indah lagi, lebih nikmat lagi, karena minumannya itu arak yang masih murni, makhtum, dia masih disegel, makhtum dia masih tertutup rapat, artinya belum ada seorang pun yang menyentuhnya, belum ada seorang pun yang meminumnya. Jadi dia masih segelan, masih utuh dan masih murni, masih asli, original. Jadi itu minumannya akan disediakan. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Dan begitulah di dunia ini ada beberapa hal yang Allah melarang kita untuk memakan atau meminumnya, yang nanti kalau kita atau memakainya, kalau kita bisa menahan diri untuk tidak meminumnya, tidak memakannya, tidak memakainya, maka Allah akan ganti dengan semua itu di surga. Contoh minuman yang tidak boleh diminum di dunia, khamr yang memabukkan. Kalau kita bisa menahan diri tidak minum itu di dunia, karena Allah kita bisa menahan diri, maka Allah akan ganti. Oh, kamu di dunia tidak merasakan ini, Allah ganti dengan khamr di akhirat. Dan sekali lagi yang perlu kita ketahui, kalau ada kesamaan nama, sesuatu yang Allah janjikan di surga dengan yang ada di dunia, itu hanya sebatas namanya saja yang sama. Hakikatnya, keasliannya pasti akan berbeda jauh dengan yang kita bayangkan. Jadi sama-sama khamr, Allah menyebutnya dengan khamr atau arak atau minuman yang memabukkan, maka itu hanya kesamaan nama. Khamr di akhirat, di surga akan jauh berbeda dengan khamr yang di dunia tadi. Dari sisi baunya saja beda, dari sisi bahan yang digunakan juga berbeda, kemudian efek ketika meminumnya juga akan lain atau berbeda. Maka kalau orang bisa menahan diri di dunia, tidak meminum minuman yang diharamkan, tidak memakan makanan yang diharamkan, tidak memakai sesuatu yang diharamkan. Misalkan laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang bersutra atau dari sutra, laki-laki tidak boleh memakai emas, baik cincin, bahkan namanya sultan, bagiannya piringnya dari emas, gelasnya dari emas, tidak boleh. Nah, kalau bisa menahan itu semuanya di dunia, maka karena Allah, maka Allah akan ganti semuanya di akhirat.
Maka ini salah satunya. Allah akan berikan minuman itu rahiq, yaitu arak yang masih murni, masih belum tersentuh oleh tangan siapapun. Khitamuhu misk, penutupnya penutupnya adalah misik. Penutup ini bisa jadi penutup atau untuk menyegel minuman tadi itu terbuat dari misik. Atau penutup ini adalah hidangan penutupnya adalah misik. Jadi misik ini bukan sekadar minyak wangi yang kita kenal, tapi dia bisa berupa minuman yang sangat nikmat, sangat lezat. Jadi maknanya bisa dua. Khitamuhu itu bisa berarti yang pertama adalah segelnya. Kan tadi kita menyampaikan araknya ini masih disegel, belum dibuka sama sekali. Lah segelnya itu dari misik. Sampai-sampai nanti disebutkan siapapun yang meminumnya atau mencium baunya, saya lupa menuliskannya di sini. Khitamuhu misk. Nah ini khitamuhu misk. Misk ini di sini adalah syarabun abyad mithlul fiddah. Kalau tadi kita sampaikan segelnya terbuat dari misik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah khitamuhu, pemungkasnya, sajian pemungkasnya, sajian penutupnya, hidangan penutupnya itu adalah misik. Apa itu misik? Minuman yang berwarna putih seperti perak, yakhtimuna bihi syarabahum, dia akan menjadi minuman penutup bagi para penduduk surga. Sampai-sampai di sini dikatakan walau anna rajulan min ahli dunya adkhala usbu'ahu fihi thumma akhrajaha lam yabqa dhuruhin illa wajada thayyibaha. Segelnya atau minuman penutupnya yang berupa misik ini, kalau seandainya ada penduduk dunia yang mencelupkan tangannya, jarinya ke misik tersebut, kemudian dia mengeluarkannya, maka siapapun manusia akan bisa mencium bau harumnya. Kebayang nggak Pak, ada minyak wangi yang begitu kita teteskan di kulit atau disentuhkan ke kulit kita, kemudian kita keluarkan dari wadahnya, maka siapapun manusia akan bisa menciumnya. Kalau kita pakai minyak wangi yang kita sendiri nggak bisa menciumnya, saking murahannya mungkin ya. Udah pakai banyak, udah disemprot sana sini loh, kita sendiri nggak bisa menciumnya, apalagi tetangga kita. Itu saking murahannya yang kita pakai. Lah misik ini tidak. Orang mencelupkannya jarinya ke dalam minyak itu, dikeluarkan. Di sini dikatakan lam yabqa dhuruhin. Tidak ada seorang pun yang dia punya nyawa dalam dirinya kecuali dia akan mencium aroma wangi dari misik tersebut yang disentuhkan di jari tadi. Pokoknya kita gak kebayang lah kenikmatan akhirat itu. Nah, yang jelas apapun yang kita bayangkan hari ini tidak akan pernah sama. Karena Nabi sudah memberikan kaidahnya mala ainun ru'at. Kenikmatan surga itu tidak pernah mata ini melihatnya sama sekali di dunia, wala udunun sami'at, dan tidak pernah telinga ini pernah mendengarkan gambaran tentang kenikmatan surga sedetil itu. Artinya kita sudah mendengarkannya, kemudian kita bayangkan, wala khatarun ala qalbil bashar, dan tidak pernah kita terbesit sama sekali. Kalaupun kita mencoba membayangkannya, begitu nanti lihat aslinya akan sangat jauh berbeda. Jadi itu kenikmatan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti ini loh yang harusnya kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi Allah menutupnya, harusnya yang begini-begini loh kalian berlomba-lomba. Orang-orang baik itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata munafasah. Munafasah dari kata nafis. Nafis itu sesuatu yang dia tidak ada bandingannya, sesuatu yang mahal, sesuatu yang unik, sesuatu yang indah yang tidak ada yang menyamainya. Maka seharusnya untuk hal inilah kalian berjuang untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka ini kita sampaikan, ada jenis perlombaan yang diperbolehkan, dua jenis perlombaan. Satu yang kita disuruh dan ayat banyak menyampaikannya, seperti tadi yang dibacakan oleh Ustaz Musin, wasari'u, ayo kalian berlomba-lomba, kalian bercepat-cepatlah
ila maghfiratin min rabbikum. Di ayat yang lain, di surah yang lain, sabiqu, ayo kalian saling mendahuluilah, sabiqu, sama kepada surga Allah. Dan di sini falyatanafasil mutanafisun, seharusnya untuk kebaikan seperti inilah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa mizajuhu min tasnim, minuman yang Allah hidangkan untuk orang-orang baik, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, itu ternyata minumannya dicampuri. Apa campurannya? Tasnim. Jadi minuman yang sudah dihidangkan yang indah tadi, ternyata Allah berikan campuran sedikit. Allah berikan campurannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim adalah minuman yang paling enak, minuman yang paling lezat yang ada di surga. Nah, itu Allah campurkan di minuman yang akan tadi rohikum mahtum tadi, diberi campuran dengan tasnim, dioplos dengan tasnim. Jadi tentu akan menambah kenikmatannya, kelezatannya. Sementara di ayat berikutnya Allah menyebutkan aina yashrabu bihal muqarrabun, tetapi ada orang-orang yang nanti akan diberikan minuman murni berupa tasnim ini tanpa ada campurannya. Siapa mereka? Al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di sini disampaikan beda tingkatan kenikmatan karena beda kualitas amal kebaikan. Kalau al-abror, orang-orang baik ini, dia berbuat ketaatan, tapi sekali waktu dia melakukan yang mubah, yang boleh. Tapi kalau al-muqarrabun, dia hanya mengambil yang ketaatan yang paling puncak. Dia tidak mengambil yang mubah sama sekali. Maka beda. Kalau al-abror mungkin sekali waktu dia melakukan sesuatu yang mubah. Main futsal misalkan, itu masih mubah. Jadi sekali waktu masih dilakukan, nonton bola. Kalau nggak ada judinya ya masuknya mubah, itu masih boleh. Jadi walaupun kadang nanti ujung-ujungnya menghabiskan waktu, misalkan subuhnya masih menggerutu, sholat subuh sambil dongkol di hati kan karena jagoannya kalah misalkan. Orang al-abror ini dia masih melakukan ketaatan, tapi sekali waktu dia mengambil yang mubah yang dibolehkan, selama itu tidak sampai jatuh kepada haram. Tapi al-muqarrabun yang dilakukan adalah puncak amal yang tertinggi, yang bahkan yang mubah saja tidak diambil, yang mubah saja tidak dilakukan. Artinya ketaatan, betul-betul ketaatan murni yang dia lakukan. Maka kenikmatan yang balasan yang Allah berikan juga berbeda. Kalau al-abror minumannya dicampuri dengan tasnim, sementara al-muqarrabun minumannya murni, yaitu tasnim, minuman terbaik yang ada di surga. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan ini. Amin. Berikutnya ayat akan menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang jahat, bagaimana mereka akan memperlakukan orang-orang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang melampaui batas itu, yaitu orang-orang kafir, mereka itu suka menertawakan orang-orang beriman di dunia. Jadi menertawakan untuk menghina mereka, mengejek mereka, membuli mereka, merendahkan mereka. Jadi Allah menyebut perbuatan itu sebagai ijram, al-jurmu, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan zalim. Jadi merendahkan orang zalim, merendahkan orang beriman, melecehkan orang beriman, merendahkan kehormatannya, termasuk perbuatan jahat, perbuatan zalim. Dan itu biasa dilakukan oleh orang kafir di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman mereka suka mengejek orang-orang beriman. Di kisah Nabi Nuh misalkan, ketika Nabi Nuh membuat perahu, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Nabi Nuh lagi buat perahu, ada kaumnya lewat, diejek kan. Nabi Nuh, wahai Nuh, perahumu mau jalan di mana? Ini padang pasir, ini daratan. Perahumu mau jalan di mana? Jadi mereka menghina, mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu berlaku di sepanjang zaman. Di surah Al-Aqaf misalkan, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, orang kafir akan berkata kepada orang beriman, kalau memang yang kamu lakukan itu kebaikan,
kami pasti yang akan melakukan duluan, bukan kamu. Nah, itu kan ejekan. Itu ejekan. Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu memang kerjaannya begitu, melecehkan, merendahkan, menghina orang-orang beriman. Kemudian wa idza marru bihim yataghamasun. Kalau mereka melewati orang beriman atau orang beriman melewati mereka, mereka akan merendahkan mereka, mengejek mereka dengan isyarat mata mereka. Nanti pakai kata-kata itu, lihat orang sok suci itu lewat misalkan. Kan Nabi dikatakan begitu kan? Innahum unasun yatatahharun. Ini orang-orang yang sok suci. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka berkata kepada Nabi Lut apa? Dasar Lut manusia sok suci. Lihat, kalimat itu dikatakan kepada Nabi mereka, Rasul mereka. Ya sama. Kalau di sini dengan isyarat mata, satu dengan yang lain saling memberikan isyarat dengan mata mereka untuk menghina, untuk merendahkan orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Setelah mereka melakukan itu semuanya, ketemu orang beriman ditertawakan, diejek. Kalau orang beriman lewat atau mereka melewati orang beriman, mereka akan merendahkan mereka dengan pandangan mata mereka, al-ghamzu. Begitu mereka pulang ke kaumnya, ke keluarganya, mereka akan tertawa terbahak-bahak, merasa sudah menang. Mereka akan bahagia karena sudah berhasil membuat jengkel, misalkan membuat orang beriman terhina. Maka wa idza ra'auhum, ditambah lagi, mereka orang-orang jahat ini kalau melihat orang beriman, mereka akan mengatakan inna haula'i ladallun. Mereka ini orang-orang yang tersesat. Jadi itu yang sunatullahnya berlaku begitu di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman, selama antum orang beriman, pasti antum akan berhadapan dengan orang kafir. Itu mesti Pak, nggak mungkin. Al-haq pasti akan berhadapan dengan al-batil. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, pasti akan berhadapan. Maka ini kita sampaikan, perbuatan orang zalim ini dia akan berlaku di sepanjang zaman. Tapi tenang, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah akan memberikan perhitungan untuk mereka yang jahat ini. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Mereka orang-orang kafir, orang-orang jahat ini, mereka tidak diciptakan untuk mengawasi orang beriman. Mereka tidak diciptakan untuk ngurusi urusan orang beriman. Jadi mereka bukan itu tugasnya. Maka lihat balasan yang Allah Ta'ala berikan. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, hari kiamat, hari pembalasan, lihat balasannya persis seperti perbuatan mereka. Maka pada hari ini, pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Giliran orang-orang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir di neraka. Orang-orang beriman tadi kan disampaikan, mereka masuk surga, mendapatkan kenikmatan, bahkan nanti akan ada dialog. Penduduk surga ini akan bertanya kepada penduduk neraka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Sungguh kami orang-orang beriman sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dulu Allah janjikan kepada kalian kalau kalian ingkar? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami ketika kami beriman. Kan itu ejekan. Dan itu balasan itu Allah berikan. Kenapa? Karena perlunya tadi, orang itu kalau disakiti, diejek, dihina, dilecehkan tidak bisa membalas, mesti akan terasa di sini, mesti akan tersisa. Kenapa? Karena merasa lemah tidak bisa membalas, yang ada adalah disimpan dalam hati, pasti akan menyakitkan. Lah kalau orang beriman kan dia harus nikmat luar dan dalam, fisiknya nikmat, hatinya juga harus nikmat. Nah kalau sampai orang beriman di surga kemudian dia masih dongkol melihat orang kafir gak bisa balas, kan namanya gak di surga nanti. Di surga itu sudah tidak ada rasa dongkol lagi, rasa kecewa, gak bisa balas misalkan. Maka Allah akan berikan itu kepuasan untuk orang beriman yang dulu di dunia tidak bisa membalas atas kezaliman, atas rasa sakit yang menimpa mereka dari orang-orang jahat, orang-orang kafir. Allah akan berikan balasannya di surga, sehingga mereka akan mendapatkan kepuasan. Dan tidak ada lagi orang masuk surga kemudian dongkol hatinya, karena masih ada sisa-sisa ketika di dunia tidak ada. Semua akan Allah berikan, termasuk ini kan.
orang-orang kafir menertawakan di dunia, maka kalau dia tidak bisa membalas di dunia, Allah akan berikan balasan persis di akhirat. Orang-orang beriman maka mereka akan menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun, sama lafadznya kayak tadi. Orang-orang beriman nanti sambil duduk-duduk di atas dipan yang tadi sudah kita sampaikan, mereka akan melihat. Di antara yang mereka lihat adalah mereka akan dipuaskan ketika melihat orang-orang kafir yang dulu suka menjahati mereka, menzalimi mereka, disiksa oleh Allah. Kan itu bagian dari tadi, memuaskan orang yang dizalimi di dunia. Termasuk yang hari ini terjadi di masyarakat Muslim seluruh dunia, terutama di Palestina, di Gaza. Kalau hari ini mereka yang dibunuh, disakiti, dizalimi tidak bisa membalas, maka Allah akan berikan nanti kepuasan di akhirat. Karena di antara tujuan perang itu, tujuan perang Allah SWT menyebutkan qatiluhum, perangilah mereka orang-orang jahat itu, orang-orang yang sudah berkhianat itu, yu'adzibhumullahu biaidikum, karena Allah ingin menyiksa mereka melalui tangan-tangan kalian dengan kalian memerangi mereka. Dan kemudian tujuan akhirnya wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah akan mengobati rasa sakit di hati orang-orang beriman. Jadi di antara perang itu tujuannya adalah Allah dengan jelas menyatakan wa yashfi sudura qaumin mu'minin, orang yang ditindas, orang yang dianiaya, orang yang dizalimi, orang yang dibunuh, orang yang disakiti, ditekan terus, maka begitu Allah berikan kesempatan membalas, maka mereka akan terpuaskan dengan, apalagi yang terjadi hari ini kan, betapa puasnya, betapa bahagianya orang-orang mujahidin di Palestina karena penderitaan yang sekian puluh tahun yang mereka rasakan. Kemudian di depan mata mereka melihat pertolongan-pertolongan Allah atas musuh-musuh mereka, kematian di pihak Zionis, hancurnya, luluh lantahnya senjata-senjata mereka, belum lagi negara mereka diambang kehancuran. Itu semuanya memuaskan, dan itu sah di dalam Islam untuk membalas perbuatan buruk orang yang menjahati kita. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sesuai dengan perbuatan mereka. Intinya jangan melampaui batas. Jadi ya gitu. Yang terakhir, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang beriman akan diberikan kesempatan untuk menertawakan orang-orang kafir di akhirat. Sambil duduk-duduk mereka akan menyaksikan penderitaan orang-orang kafir di neraka, dan mereka melihat apakah orang kafir sudah mendapatkan balasan perbuatan mereka. Jadi ini kurang lebih pembahasan tentang surah Al-Mutaffifin. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik. Dan tadi ya, kalau ada keburukan-keburukan yang menimpa kita, tahan sebentar, karena pasti akan ada waktunya untuk kita membalas semua keburukan itu. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan berikan kesempatan di akhirat nanti. Dan yakinlah, perbuatan baik akan berbalas kebaikan, begitu juga keburukan akan berbalas keburukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Lagi-lagi karena keterbatasan ilmu, maka tidak banyak yang bisa disampaikan, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi catatan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.